Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Kurniawan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan NIM 20200081155. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan perusahaan antara XL dan Telkomsel. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana kelebihan dan kekurangan dari XL dan Telkomsel dan persaingan antara XL dan Telkomsel. Pada slide yang pertama ini, kita akan membahas profil perusahaan dari PT XL Axiata Tbk. PT XL Axiata Tbk atau dahulu dengan nama PT XL Mindo Pertama Tbk atau disingkat dengan XL adalah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. XL mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 dan merupakan perusahaan swasta pertama yang menyediakan layanan telepon seluler di Indonesia. XL menyediakan layanan korporasi yang termasuk Internet Service Provider atau ISP dan VoLTE. XL memiliki dua lini produk GSM, yaitu XL Prabayar dan XL Pasca Bayar. PT XL Axiata Tbk atau XL didirikan pada tahun 1989 dan dimiliki oleh Axiata Group Berhad melalui perusahaan Indocell Holding SDN atau BHD. Perusahaan ini adalah salah satu pemain seluler terbesar di area Asia Pasifik. Emirates Telecommunication Corporation atau Etisalat melalui Etisalat International Indonesia Ltd. Perusahaan ini adalah penyedia seluler terbesar di Timur Tengah dan Afrika dan sebanyak 20% saham dimiliki oleh publik secara terbuka. XL memulai kegiatan komersialnya di tahun 1996. XL saat ini adalah salah satu penyedia jasa layanan telekomunikasi seluler terbesar dan tertinggi untuk pertumbuhan di industri telekomunikasi dengan melayani 31,4 juta pelanggan dari berbagai negara sampai akhir tahun 2009. Untuk slide selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari XL. Kelebihan dari XL secara terus-menerus mencari tempat di mana dapat melakukan praktek yang terbaik dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, XL mempunyai jaringan yang cukup baik dan stabil. Selanjutnya, XL memiliki kecepatan internet yang cukup bagus. XL juga memiliki customer service dengan pelayanan yang baik. XL juga menyediakan produk yang berupa XL prioritas, di mana produk tersebut memungkinkan Anda untuk menjadi seorang pelanggan dengan fasilitas VIP atau VVIP. Dalam hal ini, pelanggan akan mendapatkan pelayanan yang diutamakan. Selanjutnya, kelemahan dari XL yaitu harganya yang masih cukup mahal, terutama untuk melakukan panggilan dengan operator kartu lain. Hal ini bisa menyebabkan pemakaian pulsa yang boros saat teman berbicara dengan Anda menggunakan jenis kartu yang berbeda. Selanjutnya, adapun kuota yang diperoleh cenderung kurang banyak untuk yang paketan. Kekurangan yang selanjutnya yaitu kurangnya pemerataan jaringan 4G, sehingga menyebabkan daerah sinyal XL masih kurang baik. Profil perusahaan dari PT Telkom Tbk. PT Telekomunikasi Seluler beroperasi dengan merek dagang Telkomsel, adalah salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Saat ini, Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia yang mengoperasikan
236.000 BTS atau Best Transceiver Station dan melayani lebih dari 170 juta pelanggan, membuat Telkomsel mengambil pangsa pasar telekomunikasi seluler Indonesia hampir sebesar 60% di tahun 2020. Dengan capaian tersebut, Telkomsel menjadi operator terbesar ke-6 di dunia yang melayani ratusan juta pelanggan dalam satu negara. Bekerja sama dengan 575 mitra roaming, layanan Telkomsel saat ini dapat digunakan di 200 negara di dunia. Telkomsel beroperasi di Indonesia dengan GSM 900 sampai 1800 MHz melalui 323 mitra roaming internasional di 170 negara. Perusahaan ini menyediakan pelanggan dengan pilihan antara dua kartu prabayar simpati dan kartu as, atau layanan kartu halo pasca bayar, serta berbagai layanan dan program tambahan. Dalam perjalanan sejarahnya, Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler pertama di Asia yang memperkenalkan jasa GSM prabayar pada bulan November 1997. Merek ini juga merupakan operator pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan 3G pada bulan September 2006. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari Telkomsel. Kelebihan dari Telkomsel adalah jangkauannya yang luas dibandingkan dengan operator yang lain. Telkomsel juga memiliki banyak pelanggan karena jangkauannya yang sudah menjangkau di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga membuat Telkomsel memiliki banyak pelanggan karena jangkauannya sudah menjangkau sampai ke pelosok di seluruh Indonesia. Telkomsel juga memiliki internet yang lancar, registernya mudah, yaitu hanya melalui SMS, dan juga Telkomsel memiliki pelayanan seperti movie, entertainment, infotainment, religion, musik, dan lifestyle. Kekurangan dari Telkomsel adalah tarifnya yang cukup mahal, sehingga membuat beberapa orang mundur dari kebiasaan menggunakan kartu Telkomsel karena harganya yang mahal. Mulai dari pesan, panggilan, hingga paket internet yang ditawarkan kurang ramah di kantong. Untuk yang selanjutnya, Telkomsel belum memiliki kecepatan internet yang baik. Walaupun Telkomsel sudah menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia dan sudah sampai ke pelosok, namun sinyal di wilayah pelosok ini masih sulit dibandingkan dengan di daerah lain, sehingga di daerah pelosok untuk mendapatkan sinyal Telkomsel walaupun sudah ada sinyalnya, namun dengan kecepatan yang kurang baik dibandingkan dengan pesaingnya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan antara persaingan XL dan Telkomsel. Persaingan antara XL dan Telkomsel termasuk ke dalam persaingan merek, di mana di dalamnya terjadi persaingan dalam penetapan harga. Fitur yang ditawarkan dan yang paling terlihat adalah pada persaingan iklan. Berkali-kali dapat dilihat pada iklan-iklan kartu XL dan kartu as atau simpati saling menjatuhkan dengan cara saling memurahkan tarif sendiri. XL mengeluarkan beberapa gebrakan yaitu berupa pemberian fitur layanan dan promosi harga. Begitu pula Telkomsel yang memberikan strategi persaingan untuk menangani macam-macam persaingan. Misalnya saja pada pemberian strategi Rp1 per detik dari XL. Telkomsel kemudian meluncurkan Rp 0,5 per detik. Menjawab promo dari Telkomsel tersebut, XL saat ini membidik komunikasi antar operator melalui 0,1 per detik ke semua operator. Kemudian mencoba mengikuti
pemain baru Tri dengan Rp 1 per menit. Persaingan ini tentu juga dengan operator CDMA. Selain itu juga pemberian fitur layanan internet. XL memberikan fitur seperti Hot-Rod 3G, sedangkan Telkomsel meluncurkan Telkom Flash. Sekian presentasi dari saya. Kurang, lebih, dan banyak salahnya, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.